Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Di sini kita bahas mengenai tips, trik, tutorial, review, unboxing yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru dari Arata Project. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai sesuatu yang sebenarnya lumayan dibutuhkan di kala pandemi saat ini. Sekarang kan semuanya serba digital ya, dari mulai kerja, kuliah, sekolah, segala macam tuh digital. Dari HP mulu, hampir setiap hari tuh saya tuh ngeliatinnya tuh layar laptop terus, dan ternyata itu cukup melelahkan mata. Nah, ini ada solusi nih. Ini kacamata anti radiasi atau kacamata blue light filter atau apalah itu. Gimana kira-kira? Apakah efektif atau tidak? Let's check this out. Nah, sebelum merambah lebih jauh, saya mau jelasin sedikit tentang blue light ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke layar, itu ada sinar biru yang terpancarkan. Nah, sebenarnya sinar biru itu bisa menyebabkan mata kita lelah. Jadi kalau misalnya kita kelamaan tuh kan kadang-kadang suka jadi ngeblur gitu, kayak kabur gitu. Terus kadang-kadang matanya jadi lebih tegang, ya kan? Intinya mata cepat lelah lah, istilahnya seperti itu. Nah, ada seorang pakar katakanlah di luar sana yang ngasih sebenarnya cara atau metode biar nggak cepat lelah matanya, itu dengan 20 menit lihat gadget. Berarti setelah itu kita harus ngelihat objek jarak 20 kaki selama 20 detik. Cuma kan itu harus disiplin ya, maksudnya setiap 20 menit harus kayak gitu kan juga repot. Nah, maka dari itu ada salah satu solusinya menggunakan kacamata anti radiasi, belibet. Kacamata anti radiasi atau ya dia menangkal sinar biru. Nah, sebenarnya harganya di luar sana itu ada banyak ya, variasi dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Nah, sebenarnya mana nih yang benar? Akhirnya saya nemu ini dengan harga kurang lebih 110 sampai 120 ribuan. Linknya ada di deskripsi di bawah kalau misalkan Anda semua tertarik. Yang menjadi perhatian saya adalah waktu datang itu dia cuma pakai bubble wrap, ya kan? Cuma pakai bubble wrap gitu, terus habis itu dikasih lap khusus buat lensanya, dan dapetnya 2 coy. Jadi kayak harga satunya cuma 50 ribu aja. Apakah efektif? Jawabannya adalah sedikitnya. Kenapa nih? Jadi waktu akhirnya kemarin tuh saya coba beli kayak buat ngetes kertas tes sinar UV gitu, sinar biru ya, kurang lebih seperti itu. Dia kalau dipancarin sinar biru, maka di kertas itu bakalan ada timbul bekas warna biru atau ungu-ungu gitu. Saat saya coba ke kacamata biasa atau yang bening atau plastik atau kaca lah, itu tuh tetap ngebekas. Oke. Sekarang saya coba pakai ini dan ternyata ketangkal coy. Jadi waktu dicoba disorotin gitu ya, dihalangi pakai ini, itu kertasnya sama sekali tidak membekas apapun. Saya awalnya girang nih, bener nih, berarti ini bener-bener efektif kayaknya gitu kan. Ternyata saya coba menggunakan kacamata yang saya beli nih, kacamata yang warnanya kurang lebih mirip kuning, walaupun kuningnya rada-rada transparan ya, nggak sepakat ini. Ternyata ketangkal juga. Saya mikir, ini kacamata cuma beli 25 ribuan, udah bisa nangkal sinar biru juga nih, ngapain beli yang sampai 100 ribuan gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak sampai di situ, saya coba searching lagi di Google. Ternyata sebenarnya buat kacamata yang beneran anti radiasi, itu menggunakan lapisan anti reflektif dan tint. Dan juga biasanya kalau kita beli yang kacamata yang mahal, yang bahkan sampai jutaan, itu kan warnanya juga nggak oranye. Nah, saya berasumsi nih, hipotesis saya pribadi, sebenarnya kacamata ini nggak bisa bilang menipu juga. Jadi kacamata ini juga beneran bisa menangkal, hanya dia memanfaatkan dari fitur blue light filter yang biasanya ada di gadget kita ya. Udah ada namanya blue light filter, biasanya di HP-HP zaman sekarang udah ada kok. Kalau kita di notifikasi, biasanya notifikasi bar, toggle panelnya itu biasanya tuh ada blue light filter. Jadi nanti waktu kita aktifin, maka rada nguning atau night mode biasanya ya. Jadi rada-rada nguning gitu loh. Nah, ini tuh kayaknya memanfaatkan fitur tersebut. Jadi tanpa harus mengaktifkan fitur tersebut, apa yang kita lihat itu sudah oranye, sudah kekuning-kuningan. Dan ya sedikit efektif. Jadi waktu kita ngelihat monitor ya, saya sih pribadi sudah 1 minggu sampai 2 minggu ke belakang ini menggunakan ini lumayan sih. Jadi saat kita lihat ke monitor tuh nggak langsung ngejreng banget warnanya. Jadi tuh rada redup, ya rada warm gitulah. Jadi lebih nyaman, lebih enak. Tentu ini nggak cocok kalau misalkan untuk content creation ya, kalau yang multimedia, karena kan butuh ketepatan warna. Cuma kalau untuk hanya browsing buat main game, saya rasa sih ini cocok ya, karena paling tidak tuh mata kita jadi lebih tenang gitu, lebih warm gitu hawanya.
Nah, kesimpulannya dari saya adalah sebenarnya kacamata nggak bisa bilang nipu juga. Ini beneran kok. Cuma dia menerapkan metode yang berbeda. Jadi dia tuh kayaknya, hipotesis saya loh ya, jangan disalahin. Kalau yang punya pendapat atau mau benerin silahkan di kolom komentar di bawah. Jadi dia tuh menggunakan metode dari lensanya tuh, lensa kacamata itu dibuat warna oranye agar meminimalisir warna biru yang ada. Sehingga saat kita lihat itu lebih warm, lebih nyaman, lebih adem lah, intinya sih seperti itu. Mungkin gitu aja untuk review dari kacamata anti radiasi blue light filter ini. Linknya di deskripsi di bawah. Kalau misalnya punya saran, punya info mungkin harga yang ini lebih murah atau ini lebih bagus, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.